Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar identifikasi barang atau identifikasi logistik. Apa itu identifikasi barang? Ya, seperti yang dijelaskan pada modul ini, identifikasi adalah suatu proses dari suatu sistem yang menjelaskan semua jenis barang yang di stok. Pemberian kode barang dan vocabulary atau store katalog termasuk dalam sistem ini. Jadi, lebih tepatnya identifikasi itu lebih ke arah penomoran atau klasifikasi suatu barang dengan tujuan agar supaya barang atau logistik tersebut dapat kita kenali atau kita pahami kondisi, kualitas, dan kuantitasnya. Ya, jadi dengan memberikan kode kita akan lebih mudah memahami semua barang-barang yang ada yang kita kontrol di dalam suatu gudang atau material store. Dengan demikian, hal yang perlu kita ketahui pada saat sebelum identifikasi, kita harus mengklasifikasikan, mengenali klasifikasi dari suatu barang yang ada. Misalkan contohnya ini, di sini dijelaskan semua jenis klasifikasi suatu barang. Ada barang mentah, suku cadang, perkakas, alat penepat, alat pengaman, barang setengah jadi, barang sisa, alat tulis kantor, atau barang-barang yang sifatnya umum. Setelah diketahui klasifikasi jenis umum dari suatu barang tersebut, maka kita akan lebih mudah melaksanakan suatu kegiatan identifikasi. Jadi biasanya kegiatan identifikasi ini kita lakukan apabila suatu kondisi material store tersebut baru didirikan atau baru dibangun. Apabila kondisi material store tempat kita bekerja nanti sudah berlangsung dalam waktu yang lama, maka biasanya kegiatan identifikasi sudah tidak dilakukan lagi, maka kegiatannya lebih ke arah pelaksanaan dari identifikasi. Jadi kita belajar mengenali kode penomoran dari barang-barang yang akan kita kontrol. Tujuan identifikasi itu adalah sebagai berikut, yakni untuk administrasi tentunya, memudahkan dalam pemesanan barang, memudahkan penyimpanan dan perawatan barang, memudahkan dalam menyalurkan barang, dan memudahkan dalam pemeriksaan barang. Semua itu dijelaskan pada diagram berikut. Kemudian adapun jenis-jenis barang logistik, tentunya kita harus lebih mengetahui lagi klasifikasi secara umum barang-barang logistik kita. Ada raw material tentunya, kemudian ada suku cadang seperti yang dijelaskan pada gambar samping berikut. Ada tools atau yang sifatnya perkakas, contohnya obeng, tang, kunci, dan lain-lain. Perkakas potong, pahat, bubut, cutter, mata bor, alat ukur, jangka sorong, mikrometer, penyiku, dan gauge. Ada juga yang sifatnya untuk menepat, jig and fixture, alat bantu, proses perakitan, pengarah, pemboran, mandrel, dan lain-lain yang dapat dilihat pada contoh di samping. Kemudian ada juga safety equipment atau alat-alat safety. Ada kacamata, masker, safety helmet, masker las, sarung tangan, sepatu safety, dan lain-lain. Itu biasanya diklasifikasikan sendiri untuk khusus alat safety equipment atau alat-alat perlindungan K3. Kemudian ada juga barang setengah jadi, misalkan pegas, ejektor, tiang pengarah, dan lain-lain. Kalau yang dalam ilmu kimia itu biasanya barang setengah jadi itu adalah kalau dalam industri logam itu biasanya NPI, nickel pig iron, di mana nickel pig iron itu adalah barang hasil pengolahan namun masih perlu diolah lagi lebih lanjut agar menjadi barang yang siap pakai. Yang tidak lain itu adalah stainless steel. Kemudian ada juga yang namanya barang sisa, ialah barang yang terjadi karena sudah dipakai atau barangnya berlebih, misalnya oli bekas, baja bekas pemotongan, dan lain-lain. Pemakaiannya berlebih biasanya kita taruh kembali lagi di gudang atau biasanya dibuang. Kemudian finish product atau barang yang sudah jadi, barang yang secara lengkap sudah diproses dan siap dipasarkan. Ini biasanya pada pabrik proses pengolahan. Barang yang sudah jadi itu biasanya kita distribusikan dan salurkan ke tempat yang membutuhkan. Kita pasarkan kepada pelanggan, maka itu biasanya
barang jadi atau finish product, di mana kita harus mengontrol barang tersebut. Kemudian stationery atau alat tulis kantor, ini sudah jelas ya seperti apa. Itu juga masuk dalam klasifikasi dari suatu kegiatan logistik atau gudang store atau barang yang sifatnya umum yang digunakan pada berbagai departemen, lap, sabun, kuas, lampu, kabel oli, gemuk, dan lain-lain. Biasanya digunakan secara umum. Itu adalah klasifikasinya. Biasanya klasifikasi yang ada dijelaskan seperti ini itu secara umum dilakukan pada kegiatan logistik store. Nah, setelah kita melakukan klasifikasi, maka dilanjutkanlah penomoran barang. Penomorannya itu biasanya berurut pada sistem klasifikasi berikut. Jadi nomor pertama itu adalah nomor pengarah, nomor kedua adalah nomor klasifikasi, nomor tiga adalah nomor spesifikasi, nomor item, nomor perlengkapan. Jadi urutannya biasanya seperti itu. Nah, yang paling pertama apa itu nomor pengarah? Nomor pengarah adalah nomor pengelompokan jenis barang secara umum. Ya, jadi pengelompokan barang secara umum. Jadi itu masuk pada alat apa? Dia masuk perlengkapan umum, alat instrumen kah, barang setengah jadi kah, barang jadi kah, barang mentah kah, itu biasanya diklasifikasikan secara umum. Lanjut pada nomor klasifikasi setelah nomor pengarah atau nomor yang ini, angka 3 ini, itu biasanya nomor sub dari klasifikasi umum. Lebih spesifik lagi. Contohnya pada bagian perlengkapan umum yang ini nomor 2 ini, itu terbagi-bagi lagi. Ada alat kantor, alat pembersih, alat cetak, alat komunikasi, meja kursi, dan lain-lain. Itu adalah nomor klasifikasi. Kemudian nomor spesifikasi, yaitu yang ini ya. Nomor spesifikasi yang ini ditanda dengan angka 0 ini contoh. Itu apa? Itu sub dari nomor klasifikasi yang tadi. Dan dia lebih spesifik langsung sub pada barangnya. Misalkan contohnya tadi, kalau nomor 23 itu kan alat komunikasi. Bagian-bagian dari alat komunikasi apa saja? TV, radio, tape. Dia unit tes suara atau amplimeter, telepon. Itu semua adalah bagian dari nomor spesifikasi. Nah, setelah ada nomor spesifikasi, ada nomor itemnya. Nomor itemnya barang tersebut masuk ke urutan nomor berapa dari kesekian list yang ada. Kemudian nomor perlengkapan, nomor ini yang nomor 4 ini itu lebih diarah letaknya pada bagian mana atau lokasinya berada di mana. Biasanya nomor perlengkapan itu mengarah pada nomor lemari atau nomor meja. Dengan mengetahui nomor perlengkapan ini yang biasanya ditaruh pada angka terakhir, maka kita akan lebih mengetahui letak atau lokasi barang tersebut disimpan. Jadi seperti itu. Itu tata cara penomoran barang. Kemudian lanjut store katalog. Dengan demikian setelah kita melakukan penomoran barang, maka kita akan lebih mudah menjelaskan nomor atau kode suatu barang pada buku yang namanya kita sebut buku katalog. Mungkin dapat kalian lihat pada contoh kegiatan sehari-hari. Kalau kalian membeli barang online, biasanya ada store katalog, kode-kode barang yang mengidentifikasi dari barang tersebut jenisnya apa. Mungkin biasa juga ada yang para perempuan di sini yang suka belanja online kosmetik atau belanja online baju-baju. Misalkan pada produk-produk franchise, misalkan Oriflame, kan pasti ada buku katalog. Buku katalog itu biasanya ada kodenya. Kode-kode tersebut adalah mempermudah si penjual atau produsen dalam melakukan distribusi barang. Atau mungkin juga ada yang sering beli produk-produk kesehatan yang ada katalognya. Itu tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam mengenali kondisi barangnya, dan juga tidak hanya mempermudah bagi produsen tapi juga mempermudah bagi pelanggan.
Selanjutnya ada yang namanya standarisasi. Standarisasi adalah penentuan barang yang merupakan barang stok. Ini dilakukan untuk membatasi variasi barang untuk jenis yang sama. Jadi pada standarisasi itu apa yang kita lakukan adalah memberikan suatu standar penetapan terhadap kondisi suatu barang yang ada. Jadi kita membatasi barang-barang apa saja yang ada di dalam logistik atau gudang kita atau warehouse kita. Misalkan standarisasi di dalam gudang kita ingin mengstandarisasi cat seperti apa yang sebenarnya kita gunakan dalam keadaan sehari-hari. Itu bisa kita lakukan pada mereknya, misalkan warnanya atau jenis catnya. Nah, kalau kita hanya melaksanakan kegiatan sehari-hari di lapangan untuk cat yang sifatnya cat untuk kayu, maka kita cukup menstok kayu saja. Kita tidak perlu melakukan stok terhadap cat yang untuk bangunan, untuk dinding, cat untuk bangunan yang lebih besar lagi. Itu tidak perlu kita lakukan karena kita melakukan berdasarkan analisa pemakaian kita. Makanya penentuan standarisasi itu biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan pemakai, apa yang biasanya dipakai sehari-hari, kemudian kebiasaan rata-rata pemakai barang tentunya, dan volume pemakaiannya sering dilakukan. Ini adalah penentuannya. Dengan demikian, hal yang perlu kita ketahui adalah usahakan variasi merek dipilih sedikit mungkin untuk jenis barang yang sama. Jadi, variasi merek jangan terlalu banyak agar mempermudah kita dalam melakukan identifikasi. Kemudian kita lanjut pada bagian stock control. Apa itu stock control? Adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas barang yang dibutuhkan yang berhubungan dengan segi ekonomis, biaya pesanan, dan pembelian. Jadi ada yang namanya kualitas, ada yang namanya kuantitas. Jadi kita melakukan kegiatan pengendalian dari segi kualitas dan kuantitas. Kalau pengendalian kualitas berarti kondisi barangnya seperti apa, apakah sudah rusak, masih bagus, masih layak digunakan. Kalau kuantitas itu lebih ke arah jumlahnya berapa. Kemudian kegiatan stock control meliputi apa saja? Pertama kita lakukan penaksiran barang. Penaksiran barang itu apa? Kita lebih memprediksi. Kita melakukan analisa terhadap barang kita. Seberapa sering pemakaian barang tersebut, seberapa sering kita harus melakukan stok atau pengadaan terhadap barang tersebut. Nah, setelah dilakukan penaksiran, jadi ini ya, penaksiran itu biasanya dilakukan dengan cara usulan atau kebiasaan. Kebiasaan itu apa yang sering dipakai di departemen kita. Setelah dilakukan penaksiran, maka lanjutkanlah pengembangan. Memutuskan pengembangan yang perlu di stok yaitu dengan menambahkan jenis barang. Jadi barang yang mau kita tambahkan itu berdasarkan penaksiran kita, hasil dari analisa penaksiran kita. Dari situ kemudian kita lanjutkan ke pengaturan. Nah, pengaturannya apa? Kita atur barang yang masuk dan kita atur juga barang yang keluar. Dari situ barulah kita lanjutkan namanya stock list, melakukan pendaftaran, membuat daftar terhadap barang-barang yang ada di tempat kita, mengatur barang yang masuk dan mengatur juga barang yang keluar. Kemudian ada juga namanya kegiatan store accounting. Apa itu store accounting? Itu lebih ke arah kegiatan pencatatan pengeluaran dan pemasukan barang yang dalam nilai rupiah. Tujuannya apa? Agar kita dapat mengetahui kondisi keuangan dari departemen di tempat kita bekerja. Tujuannya apa? Tentunya untuk menentukan nilai barang, karena semua barang yang kita punya itu adalah memiliki nilai dalam rupiah sebagai dasar perhitungan biaya produksi. Karena ini tentu kita ingin menganalisa seberapa untung barang yang kita punya, seberapa untung hasil produksi kita, agar ada pemasukan setiap kegiatan produksi, dan untuk mengetahui pemakaian barang tiap bagian atau tiap departemen dalam rupiah. Itu tujuan dari stock accounting. Biasanya untuk mengefisienkan pekerjaan administrasi logistik itu dilakukan dalam komputer. Jadi semuanya biasa dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, kita sudah belajar itu semua tentang stock control, identifikasi, klasifikasi, dan sebagainya. Maka lanjut ada struktur organisasi logistik.
struktur organisasi logistik itu biasanya tujuan dan kebutuhan operasional suatu instansi dituangkan dalam bentuk struktur organisasi logistik untuk mempermudah sistem tata kelola yang ada di material warehouse tersebut. Biasanya struktur organisasi itu berbeda-beda, ya. Sama juga dalam kegiatan organisasi kita, mungkin ada yang sudah aktif di organisasi himpunan atau organisasi kesiswaan atau kemahasiswaan, itu pasti ada yang namanya ketua, biasanya itu direktur, ada bidang A, bidang B, bidang umum. Nah, itu terbagi-bagi lagi divisi-divisinya. Sama juga dengan kegiatan logistik, itu pasti ada struktur organisasinya. Masing-masing memiliki fungsi yang disesuaikan dengan bidangnya. Tugas logistik itu biasanya ada jumlah petugas logistik yang tergantung dari besar kecilnya gudang yang ada. Biasanya ada kepala setiap logistik atau mempunyai kepala gudang, store accounting, inventory, dan pembantu lain. Jadi petugas logistik ini semuanya. Di bawahnya itu ada kepala gudang, ada store accounting yang hitung nilai keuangan dari barang-barang yang ada, dan inventory. Nah, di dalam pembantu gudang, di dalam kepala gudang, di bawah kepala gudang itu ada pembantu gudang yang mengontrol mengangkat-angkat barang misalnya. Biasanya itu lebih ke arah helper. Nah, kepala bagian logistik yang ini itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan logistik secara umum dan semuanya. Ya, di bawah kepala logistik ada kepala gudang. Kepala gudang itu tujuannya adalah bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang ada di gudang. Di bawahnya itu ada pembantu gudang, tapi dia itu setara dengan pelaksana inventaris atau pelaksana akuntansi. Jadi ini ya, kepala gudang tuh ini, dia itu ada di bawahnya helper gudang, tapi dia setara dengan yang namanya store accounting dan inventory. Kemudian pembantu gudang, orang yang membantu kepala gudang dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Biasanya dia itu yang membantu mengangkat barang-barang yang sudah datang atau membantu mengeluarkan barang yang ada. Nah, pelaksana akuntansi persediaan itu berarti accounting store. Itu dia seperti yang tadi telah kita pelajari, bertugas mengontrol barang yang dapat dinilai barang tersebut dalam rupiah atau uang. Pelaksana inventaris biasanya itu orang yang mencatat-catat atau melakukan pendataan terhadap barang yang ada. Perencanaan gudang itu dilaksanakan berdasarkan banyak faktor, bentuk gudangnya seperti apa, luas gudangnya seperti apa, lokasinya di mana, itu semua kegiatan yang dilakukan dalam suatu logistik. Ini pemilihan bentuk gudang itu harus ditentukan berdasarkan jenisnya. Kemudian tentunya beberapa barang itu harus ditaruh dalam ruangan tertutup atau ruangan yang terbuka. Salah satu faktor penting juga adalah di dalam suatu gudang itu harus ada alat pendingin tergantung kondisi bahan. Apabila bahan kimia tentunya tidak dapat ditaruh alat pendingin karena akan mempengaruhi sifat dari bahan kimia tersebut. Tetapi kalau sifatnya harus lembab bahannya, maka boleh ditaruh alat pendingin. Luas gudang tentu pastinya penting dan lokasinya harus jelas berada di mana. Jadi seperti itu perkuliahan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.